Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, yaitu hari trading keempat di tahun ini. Kita kemarin IHSG-nya luar biasa, sempat tembus all time high ya di 7377 atau 7378 ya, sekitar daerah situ. Tembusnya tempat high-nya ke 7403. Jadi sempat break, namun supply-nya masuk lagi, dia menekan ke bawah hingga ditutup negatif. Jadi memang ada aksi profit taking karena sejak hari pertama memang luar biasa asingnya masuk. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Sayang sekali tidak berhasil close di atas all time high dalam sejarah, tapi higher-nya mencetak sejarah baru. Cuman close-nya bagi kita volume force analysis, kita mau lihat ini berhasil close atau memang kemudian supply-nya masuk. Baik, kita akan bahas, ada alert 1 MDK, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kita mulai saja dengan trading snapshot, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Bahwa kan sebelumnya all time high kita adalah, all time high kita ada di 7377 kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah segini ya. Nanti kita bisa cek kembali kalau saya salah. Nah, kita tertingginya kemarin sempat tembus 7403. Berarti ini adalah, kalau high-nya adalah all time high ya. Kalau high-nya all time high. Cuman dia tidak berhasil tutup di atas ini gitu loh. Tidak berhasil tutup di all time high sebelumnya. Dia kembali turun dan kembali negatif. Artinya bagi beberapa orang, ya dia high-nya mencetak rekor sejarah baru, tapi bagi volume force analysis, dia tidak penting lagi karena supply-nya ternyata masuk ya. Kita kalau segi bawah, artinya dengan all time high ini memancing supply kembali masuk. Karena kan prinsip dari Wyckoff itu adalah supply and demand. Harga saham naik itu karena demand-nya besar. Harga saham turun itu karena supply-nya besar. Nah, ini dia naik, supply-nya besar. Nah, supply besar ini yang penting bagi kita daripada sekedar all time high. Itulah bagi Bapak Ibu yang berminat dengan volume price analysis dan Wyckoff analysis ya. Oke, faktanya kita close ya Bapak Ibu, ada bantingan sedikit supaya dia menjadi negatif kemarin. Supply-nya berarti masuk ini ya, faktanya begitu. Apakah penting all time high dibandingkan supply and demand? Lebih penting adalah kita membahas tentang supply and demand. Menariknya ya Bapak Ibu, menariknya kemarin asingnya besar juga, masuk kembali besar, masuknya 1,3 triliun, walaupun value transaksi kita di awal-awal ini masih di bawah 10 triliun. Artinya banyak yang masih berlibur ya. Seperti itulah, cuman asingnya cukup besar. Oke, kita nggak tahu asing atau lembaga yang pakai kode asing ya, padahal yang ngekliknya lokal juga, kita nggak tahu itu. Nah, sekarang karena dia negatif, ya penekannya adalah non-cyclical, basic material, infrastructure yang paling besar turun. Lagi-lagi Bapak Ibu, kalau memang signifikan asing yang masuk, mereka akan masuk ke proksinya IHSG, yaitu perbankan BBCA, BMRI, BBRI, ya termasuk Telkom. Jadi mereka ini big cap yang memang diakumulasi oleh fund manager yang beneran, bukan asing yang asing kata istilahnya ya. Saya tidak ada tendensi apa-apa, tapi istilahnya seperti itulah. Jadi memang fund manager besar itu duitnya besar, masuknya juga ke kapital bank, saham-saham yang kapitalnya besar adalah, dan biasanya proksinya adalah sektor finance. Jadi sektor finance ini saya dulu sekolah S2 meriset bahwa apa sih sektor rotasi yang proksinya dekat dengan diakumulasi asing adalah inilah Bank BCA, BRI, BBRI, Telkom, dan yang big cap lainnya. Biasanya ini adalah 5 saham terbesar yang dipegang oleh fund manager untuk reksadana misalnya seperti itu. Sementara asing yang keluar itu di ASI ya, seperti itu yang signifikan, yangnya tidak. Akibatnya apa? Di all market kita year to date kita sekarang 2,8 triliun ya. Tahun lalu juga awal-awal tahun kita year to date-nya positif, tapi setengah tahun isu kenaikan suku bunganya masih hot, ya asingnya keluar, sekarang masuk lagi ya. Oke. Jadi kenapa turun? Wajar saja kalau orang-orang profit taking ya. Saya anggap ini adalah aksi profit taking karena naikannya sudah sejak bulan September. Jadi kalau ada profit taking sedikit wajar.
Alertnya ada Bapak Ibu MDKA, jadi kita akan bahas nanti tentang MDKA ini atau kita lihat-lihat juga saham yang menarik lainnya. Nah, alert bot ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial ke Telegram bot. Ini alamat Telegram botnya, Bapak Ibu bisa kunjungi. Juga bisa akses melalui aplikasi Telegram. Linknya ada di deskripsi video. Juga Telegram channel juga ada. Nanti Bapak Ibu, kita weekend ini ada voting, votingnya di Telegram channel. Silahkan Bapak Ibu join Telegram channel dan memberikan vote untuk weekly analysis. Websitenya ini ada, sosial medianya juga ada di sini, Bapak Ibu ada di deskripsi video semua. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube, silahkan subscribe supaya terupdate dan mendapatkan manfaat dari analisa yang ada di channel YouTube ini. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuan edukasi. Saya sharing pengalaman saya, ya 18 tahun ya di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Akses robotnya lakukan sendiri step by step karena proses yang saya sharing di sini adalah learning by doing ya. Jadi memang untuk edukasi. Jadi nanti kalau saya ketik perintah apa yang di robot, Bapak Ibu bisa ikuti step by step-nya lalu dengarkan analisanya. Biasanya itu checklist-nya berurut. Setiap aftermarket close itu tidak berubah. Oke, Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion. Jadi Bapak Ibu harus lakukan sendiri supaya Bapak Ibu paham. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah percaya analisa siapapun ya. Bapak Ibu harus percaya dengan analisa sendiri atau first opinion. Jangan pernah percaya analisa orang lain. Jadi analisa orang lain itu jadikan saya sebagai second opinion. Bagaimana cara mendapatkan first opinion? Bapak Ibu lakukan sendiri. Jadi disclaimer on yaitu disclaimer tayor, trade at your own risk. Risk management adalah yang paling penting. Disclaimer lainnya bisa dibaca sendiri dan on ya disclaimernya. Oke, baik. Seperti saya sampaikan tadi, weekly stock analysis kita diadakan untuk pertama kali di tahun ini, di minggu pertama. Adalah saham-saham yang alert mulai tanggal 2 Januari kemarin hari Selasa mulai perdagangan pertama sampai 4 ya, 4 Januari ya, ini saham-saham alert yang bergerak. Rekomendasi robot. Jadi Bapak Ibu silakan pilih, ada 10 dari sekian banyak alert kemarin. Dari 10 ini nanti kita akan pilih 5 vote terbanyak. Kita akan bahas besok dengan metode Wake of Analysis VPA, fokus ke sana dan menggunakan data update hari Jumat. Jadi Bapak Ibu kita update hari Jumat ya. Untuk dibahas besok hari Minggu. Oke, silakan dipilih Bapak Ibu. Oke, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram bot. Bapak Ibu bisa cek di sini di L1 bot. Nah, sebelum kita lakukan analisa, Bapak Ibu di deskripsi video bawah ini ada link Telegram botnya dan juga ada link Telegram channel untuk voting. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu klik ya Deep Learning Trading Channel, dia channel. Nah, di sini ada saham-saham yang Bapak Ibu bisa vote. Nanti kita vote hari ini ada 38 suara masih. Kita usahakan besok siang sudah kita close. Biasanya itu jam 1 kita close lalu bikin analisa. Jadi silakan Bapak Ibu pilih saham-sahamnya, pilih satu. Dia anonimus ya. Oke, kita akan lakukan pembahasan. Hari Jumat kita hanya ada satu alertnya, seperti biasa. Kita akan mulai pembahasan dari composite, ya, dan kita akan bahas all time high-nya. Oke, bagi Bapak Ibu pertama yang join robot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk perintah apa saja yang tersedia di robot. Karena banyak beberapa orang yang baru menggunakan robot ini, dia bertanya, Pak, perintah untuk ini ada nggak? Pak, perintah untuk arah hunter ada nggak? Nggak ada di sini lah. Jadi Bapak Ibu di sini ada perintah-perintahnya ya. Jadi seperti itu. Untuk screening juga kita ada screening berbagai macam. Untuk hourly juga ada, tapi ini kalau hari Sabtu Minggu ditutup ya hourly karena nggak ada gunanya juga. Kalau hourly, kalau intraday baru dia buka. Weekly dan monthly kita punya. Nah, nanti untuk tutorial, kalau Bapak Ibu pertama kali, tutorial Bapak Ibu ketik nih, tutorial. Jadi ada tutorialnya untuk menjelaskan apa saja. Sebagainya masih ada, yang belum ada nanti kita akan bikin. Oke, kita akan mulai pembahasan. Apa yang kita lakukan pertama di setiap aftermarket close adalah kita cek alertnya. Itu urutannya ya Bapak Ibu, ini adalah alertnya. Jadi kemarin sekitar jam 3 MDKA dia keluar alertnya. Sebelumnya ada banyak ya.
Nanti sisa yang atas ini mulai tanggal 4 kita akan bahas di weekly analysis kalau terpilih ya. Oke, setelah itu kita akan mulai pembahasan dengan membahas composite. Karena kita mau ngecek all time high, kita VPA pakai VPA monthly composite. Kenapa kita bahas composite? Karena composite ini adalah acuan dari fund manager, terutama fund manager luar negeri, baik juga fund manager dalam negeri, terutama reksadana, untuk masuk ke market. Fund manager luar negeri itu dia selain lihat GDP, makroekonomi Indonesia, seperti yang diajarkan di dalam kuliah corporate finance atau makroekonomi, bisnis ekonomi, maka mereka juga akan masuk ke saham Indonesia melalui kondisi IHSG. Nah, di kondisi IHSG biasanya mereka akan cari nih saham-saham yang dominasinya besar. Seperti BBCA yang market cap-nya besar ya. Mereka kalau market cap kecil yang suka dipakai oleh bandar-bandar lokal yang suka pom-pom itu, mereka kesulitan karena dananya terlalu besar, sekali masuk bisa auto reject atas. Maka mereka masuknya biasanya ke market cap yang besar. Ya seperti itulah BBRI, BBCA, Telkom, ya mungkin masuk ke Goto yang market cap besar. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Yang bobotnya besar gitu loh maksudnya. Sekarang kita lihat mulai dengan chart, kita mulai dengan VPA. Tadi perintahnya adalah VPA untuk monthly-nya M. Kenapa VPA dulu? Karena mazhab saya adalah volume price analysis. Price, discount, everything, volume validate. Jadi itu aja acuannya. Prinsipnya adalah top down, kita pakai yang time frame lebih tinggi, VPA monthly, kita mulai dengan composite. Ini agak lama nih internet saya. Oke, keluar. Baik. Ya, kemarin tuh all time high-nya di 7377. Sebelum hari kemarin, kita punya all time high di sini di bulan tahun 2002 ya, bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, sekitar bulan 8, 7, all time high, kalau dia turun lagi ke bawah, tahun 2002, 2003 dia, 2004 dia coba jebol lagi ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kemarin itu sempat high-nya 7403, tetapi sayangnya supply-nya masuk, dia close, detik-detik terakhir dibanting, hingga close-nya di 7350, di bawah dari ini ya, 7377, sedikit di bawah ada bantingan. Oke, dia tes sekali, mungkin dia turun, dia tes sekali, tapi arahnya sudah ini Bapak Ibu ya. Arahnya sudah, kelihatannya memang dia sudah low, high, dah high, low, saatnya higher high. Tinggal nanti apakah di time frame lebih kecilnya dia perlu koreksi dulu untuk semakin kencang naiknya. Kita cek lebih time frame lebih bawah ya. Kita lihat VPA weekly composite. Kalau di sini di board ini tidak IHSG itu dinamai dengan composite. Composite index ada yang IDX, ada yang kalau Yahoo kan JK ya apa namanya? Yahoo namanya sendiri lagi. Oke. Di weekly kita buka tadi, bagaimana kenaikan monthly tadi, kita baca dulu. Untuk weekly, dia sudah ada sinyal VPA day move indicate ya. Nah, di sini dia lebih tinggi dari minggu terakhir dari tahun 2024 ya, yang hanya 3 hari dan pada sudah berlibur. Sekarang kita ada 4 hari di minggu ini, masih kecil volumenya. Oke, tapi dibandingkan yang sebelumnya dia disebut dengan up volume 4 hari, dia sinyalnya day move indicate strength. Jadi ada penguatan tapi volumenya masih low di bawah rata-rata. Oke, sekarang kita lihat price-nya. Nah, oke ya, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam historical chart weekly ya. Jadi kalau dia naik kencang, dia butuh koreksi dulu untuk lari kencang lagi. Jadi istilahnya kalau di sini kita lihat low, ini adalah high. Ya, taruhlah high-nya di sini atau di sini ya. Dia akan turun dulu untuk naik lebih kencang. Ya, semakin kencang dia lari, kalau dia nggak turun-turun, nanti turunnya dalam, gitu. Lebih bagus dia naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Jadi bentuknya seperti wave, seperti kata Elliot lah ya. Thinking in the wave. Jadi saham itu bergerak, naik, turun, naik, turun. Nah, ini sehat nih. Tapi kalau naik, 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 naik nggak turun-turun, nanti suatu saat ini terlalu greedy, dia jatuhnya dalam. Gitu Bapak Ibu. Jadi bagi saya berdasarkan pengalaman, kalau dia naik, ini ada satu ya, mulai dari sini lah mungkin. Naik, close up ya. Ini berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 minggu terakhir, dia close up terus, candlenya hijau. Belum ada terjadi candle merah. Ini berbahaya, kalau naik terus, nanti kalau turunnya dalam. Oke, jadi dari pengalaman, memang kita harus waspada kalau sampai naik terus, tidak ada candle merahnya. Terutama di weekly ya, nanti kalau di daily agak sehat dia ya. Oke, itu dia Bapak Ibu, kita selesaikan weekly-nya. Karena hukumnya memang seperti itu. Saham itu bergerak tidak pernah yang lurus naik terus, pasti wave. Kalau tidak wave, itu seperti melanggar sunatullah ya, melanggar hukum alam. Kita antisipasi saja. Kita nggak tahu kapan turunnya, tergantung ini. Saat ini masih capital inflow dari asing masih kuat ya, tapi kita nggak tahu kan profit takingnya seperti apa. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP weekly composite. Lalu kalau dia turun, apa yang kita lakukan? Kita cari zona demand untuk melakukan buy on weakness. Jadi beberapa orang yang sudah profit taking mungkin saatnya bisa untuk ya sudah naik tinggi merasa cukup untuk profit taking mungkin 10%, 20%. Ketika dia turun kita punya cash untuk buyback. Oke. Dari chart VWP untuk melihat supply and demand, gunanya adalah untuk melihat supply and demand. Kalau udah naik tinggi, kita bisa cari zona-zona untuk pasang buy on weakness. Ini adalah demand zone secara teori ya, ini demand karena dia berada di bawah, course-nya berada di atas. Oke, Bapak Ibu, sekarang ini juga demand. Sekarang kita banyak demand ya, ini demand zone ya, demand zone maksudnya. Nah, yang terdekat mana? Weekly lihat Bapak, ini naik belum pernah turun. Tapi kita melihat ada ekor-ekor yang ketika dia turun low mantul lagi, berarti ini ada demand yang menahan. Taruh di sini lah, yang gambaran besarnya di sini ya. Ini ada demand zone, secara teori supply and demand. Nah, ini juga yang kuat. Jadi besok kalau udah naik tinggi, nggak tahu sampai kapan, ketika dia koreksi, kita sudah profit taking misalnya sebagian, buy on weakness-nya di sebelah sini. Ya. Mulai sini beli ini 1%, 1%, 1%, 5%, 5%, 10% misalnya ya. Terserah lah, pokoknya kita tunggu di sini. Supaya bentuk apa? Taruhlah di sini low, ini high, nggak tahu high-nya sampai kapan. Kalau dia turun, kita akan mencari high low untuk naik lagi. Nah, kalau dia sempat turun koreksi, retracement baru naik lagi, ini kesempatan kita buy on weakness untuk yakin bahwa dia akan close di atas all time high, membentuk all time high baru dengan confident gitu loh Bapak. Kalau enggak agak ragu, artinya saat ini biarkan dia strateginya nanti biarkan dia let profit run. Kalau kena stop loss kita tahu buybacknya di mana. Trailing stop loss dinaikkan maksudnya. Oke, kita lihat sekarang VPA composite. Kalau lihat daily-nya agak sehat. Cuma kalau when weekly kan jatuhnya nanti dalam ya ini. Kalau daily-nya sehat ya Bapak Ibu, lihat. Dia crawling di atas, dia sempat naik, dia turun dulu ya. Ya gini ya, ini ada gap. Jadi ini nanti salah satu yang menjadi pemikiran bahwa gap ini akan ditutup. Ini gap ini belum tutup ya, ada celah sedikit. Ini adalah gap. Dia ya naik, dia harus turun, baru naik lagi ya. Dia harus turun, naik lagi. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, di weekly belum ada yang seperti ini. Jadi yang seperti ini kita tunggu weekly. Kalau weekly turunnya tentu dalam. Biar supaya kita tidak panik dan kita menyiapkan trading plan dengan baik. Itu apa yang seperti itu saya ajarkan di dalam workshop trading as business. Nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki, kalau ada waktu silakan ikut workshop trading as business. Itu murah meriah itu. Baik, sekarang kita akan lanjut dengan VBP composite. Ini hanya ada satu dan hari weekend juga, saya agak santai ya. Bapak Ibu bisa kalau nonton di YouTube-nya bisa dipercepat aja kecepatan ini ya. Oke. Nah, kalau untuk the daily, saya mau buy on weakness di sini. Di sini adalah demand zone. Kalau dia turun ke sini, kita buy ya, siap-siap pasang buy agresif. Kan kita nggak trading composite, Pak? Iya, pergerakan IHSG mempengaruhi agresivitas kita ya seperti ini. Kalau di sini tidak agresif pada turun, tapi begitu dari sini kita order buy on weakness-nya lebih agresif. Untuk main weekly target kita di sini. Ini adalah demand zone ya. Di daily kita pasang sedikit-sedikit lah. Oke, begitu gambaran composite. Mudah-mudahan nanti dia break all time high dengan confident, lalu koreksi retracement dulu atau di retracement dulu baru dia break. Saya tidak tahu yang mana skenario yang akan terjadi, tapi saya mempersiapkan plan. Kalau itu terjadi saya siap, kalau ini terjadi saya siap. Itu namanya trading plan. Karena saham itu bergerak itu Bapak dan Ibu,
tidak ada yang tahu hanya 2 ya, Tuhan yang tahu dia pas harganya akan kemana, sama bandarnya. Selain itu tidak ada yang tahu. Oke, sekarang kita akan cek dulu ya. Tadi komposisi sudah, saya lupa pula tadi pembahasan yang lainnya. Oke, tadi kita alertnya sudah ya. Kita lihat kondisi yang lain. Karena sahamnya cuma satu ya, alert MDK. Kita lihat di Rekom. Ada nggak saham yang bagus? Oke, Rekom. Nah, di Rekom, Bapak Ibu, Breeze sign of weakness ya. Dia sempat naik tinggi, tapi ya seperti itulah. Koreksinya masuk lagi, supply-nya masuk, yang sudah merasa kenaikannya cukup akan profit taking. MAPI bearish ya, tidak ada di situ. ABMN buy, ABMN tidak ada yang signifikan di sini. Kalau di BDT hanya buy dan BSSR ya. Nah, di sini ada MTEL potensial reversal, ini bagus nih MTEL kalau dia potensial reversal. Heal juga Bapak Ibu bisa cek. Ada indikasi begitu. Rocketjet Citra sinyal buy. Untuk PBS Citra juga sinyal buy. Jadi Citra properti ini mungkin dia akan bagus kalau suku bunga turun. Selainnya sell. Jadi saya akan bahas MDKA, tapi Bapak Ibu kalau yang baru mau beli saham misalnya tertarik properti bisa cek Citra atau saham yang lainnya ya. Doncian breakout. Wow, ya, ini the best time for buying. Ya, mungkin ada Breeze. Ya, breakout dia, ada mengkolosnya negatif. Pegas ya Bapak Ibu mulai bagus, tebik. Jadi bagi yang mau berminat Pegas bisa dilihat karena dia break upper doncian. Tentu harus dianalisa dulu ya. Lalu kita lihat SCR Vibum. Ada nggak saham-saham ledakan volume? IMAS, IMJS. ini mobil-mobil lagi ya. IMAS nih gimana nih? Kemarin sempat juga VPA IMAS. Untuk mobil. Oh, begitu ledakan volumenya. Ini menarik ya Bapak Ibu. Di sini ledakan volume low, high, low. Bukan dia high, targetnya di sini. Nanti kalau ada waktu saya akan buat di analisa singkat saham ledakan volume. Oke, kita lihat sekarang SCR ekstrim. Apa saja saham-saham yang di speedometernya sudah ekstrim? Baik ekstrim fear maupun ekstrim greed. Kita screening dulu. Oke, ada 36 saham yang ekstrim, baik fear maupun greed. Jadi di sini kalau yang fear tidak banyak. Java sudah fear ya. Jadi nanti Bapak Ibu di Java ini lihat apakah dekat-dekat dengan demand zone. Nanti bisa buy on weakness Java. Lalu kita lihat BJBR grid, BJTM grid, BBCA grid ya. Oh, pantas ini supply-nya masuk. BMR Breeze, Breeze apalagi dia sudah extreme grid, artinya supply-nya masuk. Itu penjelasannya Bapak Ibu. Kemarin kita contoh lihat gini ya. Breeze itu dia naik kencang, lalu supply-nya masuk, maka dia close-nya negatif gitu. Jadi secara teori seperti itu. Kalau udah terlalu extreme grid, orang yang sudah profit terpancing untuk profit taking. Oke, kita lihat SCR panic. Saham-saham yang di panic. Nah, ini ada saham-saham di panic. Kalau ada yang bagus Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa cari saham yang sehabis panic terbitlah hope. Ini ada ESA ya. Oke. Seperti itu bisa dicek ya. Sekarang kita lihat SCR Hope. Saham-saham yang ada di Hope. BBCA kemarin di Hope ya. BBTN di Hope ya, sudah pindah. Citra nih tadi bagus kan, sekarang dia berada di Hope, mungkin dia akan bergerak ke grid. Oke, silakan nih untuk yang lainnya ya, seperti screening saham yang berada di zona grid atau fear. Baik, kita mulai pembahasan sahamnya. Tadi hanya ada satu, yaitu MDKA ya. Kita mulai dengan Speedo MDKA. Alert dulu ya, alert dulu. Kita cek alertnya MDKA. Begitu checklistnya, pertama kita cek alert MDKA. MDKA ini tidak fresh. Jadi bulan Desember sebenarnya dia sudah bergerak terus ini MDKA ini. Sudah naik tinggi nih Bapak Ibu ya. Ini alert kesekian. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau beli baru, sudah naik tinggi. Dari mana taunya? Setiap bulan dia ada alertnya nih. Oh, dari sini 10 bulan. Di sini freshnya. Sudah 3 kali alert ya. Ini 10 bulan 9 berarti hampir sebulan dia tidak ada alert, baru tanggal 28 November ada alert. Jadi kenaikannya mulai tanggal 28 November ada alert, 20 Desember ada alert, tanggal 5 November. Jadi berturut-turut hampir dekat-dekat 1 bulan. Di antaranya dia ada alert berarti melanjutkan. Harusnya belinya di bulan November ketika alert tanggal 28 itulah mulai kita
witness karena situ bottoming-nya. Oke, kita lihat dengan Speedo MDKA. Oke, MDKA ini ya Bapak Ibu, saya nggak usah perbesar. MDKA ini adalah saat ini dia berada di zona grid. Ya, jadi untuk NOD-nya sudah benar di zona grid, artinya MDKA saat ini demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, seperti itu ya untuk speedometer. Artinya dia masih bisa naik. Kalau supply masuk dia akan pindah ke netral. Kalau supply naik dia akan ekstrim. Kalau udah ekstrim ini biasanya terpancing orang untuk profit taking. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat STAR MDKA. Oke. MDKA sekarang saat ini dia berada di MDKA saat ini dia berada di zona grid. Artinya untuk time frame daily dia sudah naik kencang sejak berapa hari yang lalu ya, hampir 2 minggu yang lalu. Seperti saya sampaikan tadi, untuk daily-nya dia sudah naik, untuk alert-nya dia sudah sejak bulan November. Nanti untuk bulan November kita cek weekly-nya. MDK naik terus, naik kencang sempat dia melemah sedikit, pullback biasanya baru mengencang lagi hari ini. Sementara sektor basicnya melemah ya, ini berada di grid. Kita lanjutkan bagaimana dengan weekly-nya. Untuk weekly, W star MDKA. Rotasi bintang untuk MDKA, Bapak Ibu bisa lihat di sini MDKA bergerak sejak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 bulan yang lalu dia mulai bergerak ya. Di sini kan tadi bulan November itu. Nah, terbaik untuk beli adalah ketika pertama kali di bulan November alert kita beli di sini, main time prime weekly. Oke, jadi pola MDK ini kita sebut dengan habislah panik. Terbitlah hope. Oke. Paniknya masih ada tapi mulai habis, dia sekarang bergerak menuju hope. Nanti kalau sudah sampai nyebrang ke hope, maka sudah hope lah, masuk ke psikologi hope. Sekarang dia mulai bergerak. Nah, lebih baik kita belinya yang menurut saya terbaik adalah ketika masuk segitiga ini dan baru-baru crossing ya. Nah, kalau dia sudah naik nanti ke zona grid, ya di atas sana, itu artinya sudah terlalu tinggi. Kita beli, dia rentan untuk kemasukan supply. Jadi, ini perjalanan jauh nih, nge-swingnya bisa jauh ya Bapak Ibu. Nanti kita acuannya berarti chart weekly. Oke, sekarang kita lihat ini sektornya apa. Sektor nomor 1, sektor nomor berapa sih? Sektor nomor 1, maka MDK sekarang kita cek dengan pusat rotasinya kita ganti dengan sektor nomor 1, yaitu basic. Kita perintahnya adalah star S spasi 1. Oke, ini adalah rotasi bintang, sektor-sektor IDX basic untuk time frame daily relatif terhadap sektor IDX basic ya Bapak Ibu, lihat pusatnya ini adalah IDX basic. Oke kan, yang kita perbesar. Nah, kita lihat di sini mana MDKA. MDKA juga untuk daily-nya sudah berada di zona grid, konsisten dia Bapak Ibu ya, sudah bergerak. AVIA juga di sini ada bagus. Saya mulai lirik-lirik AVIA sejak kemarin ya. Jadi dia turun di bawah 500, saya sudah mulai akumulasi. BRMS sudah ada menguat. TKIM menguat, NKP menguat, yang TPIA nih yang melemah, AGI juga melemah, BRPT melemah ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mau voting BRPT nanti ada di weekly-nya. BRPT juga fakta yang melemah relatif terhadap EDX basic. Oke, itu dia untuk rotasi bintang dengan pusat rotasi EDX basic relatif terhadap EDX basic, time frame-nya daily untuk penutupan tanggal 5. Oke, sekarang kita langsung saja pembahasan VPA volume price untuk MDK. Kita mulai dengan VPA monthly dulu. MDK. Saya mau melihat time frame besarnya, maka saya ketik MDKA ini monthly. Oke. MDKA ini Bapak Ibu baru untuk time frame besarnya dia baru jalan satu siklus besarnya. Oke, ini siklus besar ya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah akumulasi. Dia naik, ini disebut dengan marking up. Dia membentuk low, high, high terhadap low, higher high,
high terhadap low, higher high, high terhadap low, higher high, ya, high terhadap low, higher high. Setelah itu selesai di sini, nah, dia membentuk lagi terjadi distribusi dalam 1, 2, 3 bulan mungkin ya, 3 bulan adalah distribusi. Lalu dia turun, the best second chance to buy, ya mungkin di sini sudah masuk marking down. Lalu dia bottoming, nah ini 2 candlenya di sini naik ya Bapak Ibu, tapi masih belum lebih tinggi di atas, berarti di sini adalah patternnya adalah high, low, higher high, low terhadap high ini, baru dia membentuk lower low. Jadi kita punya bottoming di 2060 saat ini ya, karena tidak ada yang lebih rendah dari lower low ini. Oke, untuk weekly-nya untuk monthly-nya kita atur seperti itu strukturnya. Sekarang kita lihat dengan weekly. VPA, weekly, MDKA. Oke, kalau dari weekly, dia bergerak memuncak kemarin. Ya, puncaknya dia melanjutkan. Ini adalah berapa bulan untuk distribusi. Jadi marking up, distribusi, lalu dia turun. Mungkin ini the best time for selling. Ini the best time for selling ya. Ini adalah second chance to sell. Jadi dia naik untuk sell, break, dia turun lagi ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, di sini dia membentuk high, low, high, high, lower, low sampai ke bawah. Saat ini dia mempunyai bottoming di 20 ya Bapak Ibu. Dia di sini ada seperti cucuk naik. Nah, kita belum tahu. Ini baru low, high, high, low, high, high. Jadi nanti di time frame daily-nya sebenarnya sudah ada pattern. Kalau Bapak Ibu kita main di daily, target jualnya di mana? Di sini. Di sinilah. 3450 bisa profit taking. Kenapa? Ini ada sell mother candle ya. Sell mother candle high-nya di 3850 disebut dengan sell mother candle. Itu dulu target pertama. Jadi kalau kena sekitar ini, itu kita untuk TP1. Jadi nanti kalau dia turun untuk naik kena 3450, kita bisa exit jual dulu mungkin 20%. Sisanya let profit run, nanti jual di sini 50%. Nanti jual di sini sisanya 50% dari yang tersisa. Bisa. Oke, minggu ini lebih tinggi dari minggu kemarin. Hari perdagangan 4, volumenya up ya. Itu saja yang bisa kita lihat. Dia sudah coba close di atas mid downsian. Oke, kita lihat daily untuk lebih detail. VPA. Jadi seperti itu dalam analisa saham. Satu saham itu kita analisa dari banyak sudut. Oke, ini adalah daily-nya. Setelah kita lihat monthly dan weekly. Target jual, kalau tadi saya sampaikan untuk profit taking pertama ya. Kan harusnya MDK ini belinya kemarin sejak di November ya di sini. Ada alert juga. Jadi saya bilang dia patternnya sudah terbentuk. Ini ada yang bilang, Pak Roy kalau ada spring kasih tahu. Ini adalah spring. Oke, ini adalah spring. MDKA spring. Target jual di sini karena ini apa? Ada keluar di sini adalah sell mother candle. Dia sejak dia keluar ini coba tutup tapi dia belum close di atasnya ya. Coba tes. Oke, ini kalau kita bahas Bapak Ibu, kalau ini menjadi head, ini adalah shoulder, ini adalah shoulder ya. Jadi head and shoulder terbalik. Sekarang dia sudah break atasnya. Yang di sini dia sudah break ya. Oke, jadi kalau kita lihat pattern ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low, sekarang ini adalah higher high. Patternnya berbentuk seperti itu. Oke, sinyalnya, sinyal VPA-nya. Hari Jumat kemarin, sinyalnya adalah high volume indicate strength. Volumenya besar, spread-nya besar, upper side. Immediate trend-nya yang 5 hari sudah bergerak, yang 20 hari juga sudah bergerak. Artinya memang sudah naik ini. Jadi kemarin kalau the best time for buying-nya di sini, ini adalah second chance to buy. Jadi harusnya belinya di sini. Ya. Desember ini dia turun kita buy. Karena spring, the best time for buying, second chance to buy. Nah ini diajarkan di dalam trading as business workshop Bapak Ibu atau tutorial trading plan. Nah saya sayang tidak sempat buat tutorial trading plan untuk Bapak dan Ibu. Yang sudah ikut workshop silahkan ya. Nah ini volumenya, bam. Sebenarnya ini tipikal ledakan volume, tapi sayangnya dia trennya tidak down, dia trennya up. Close-nya di atas rata-rata, volumenya bagus. Tapi kalau melihat pattern, ya, kalau dia naiknya tinggi, turunnya dalam. Kalau naiknya tinggi, ya, seperti ini naik. Selama ini masih
patternnya high low, mudah-mudahan sampai ke atas. Ya, kayak gitu daily. Sekarang kita lihat dengan VBP. Kalaupun kita masih belum punya, mau buy on weakness, kita cek dengan VBP weekly MDKA. Pak, saya mau buy on weakness ini. Kita jaga bawah lah. Oke. Oh, begini bentuknya. Jadi kalau di daily kita bicara target jual dulu. Bapak Ibu lihat, kalau untuk mau target, aduh ya. Jadi sebelum target jual, saya bikin dulu konsiderasi atau ada apa namanya ya, warning lah ya, warning yang perlu diperhatikan adalah warning dalam trading itu. Warning adalah ketika banyak gap. Nah, jadi di sini gap itu perlu perhatikan ya. Ini ada gap. Oke, itu dulu. Setelah itu baru kita periksa. Ini adalah supply zone. Ya, sebenarnya kalau mau buat trading plan di weekly, targetnya adalah ini, sell mother candle yang berpas-pasan dengan supply zone. Jadi sebenarnya jual di sini 50% ya. Jadi nanti kalau kena di sini mungkin jual 25%. Bebas lah, diatur aja manajemennya. Nah, sekarang dia turun di time frame weekly. Ini adalah demand zone. Demand, mungkin dia belum berhasil close, artinya demand and supply. Jadi dia sudah membentuk pattern, low, high, high, low, high, high. Kalaupun dia turun, tunggunya di mana? Lihat, ini ada yang besar. Dia akan turun ngetes ini dulu untuk naik lagi ke atas. Mungkin ya. Karena di candle weekly ini, satu body candle ini tidak kelihatan demand di bawahnya, di antaranya lebih dekat. Oke, jadi demand-nya adalah ini. Kalau dia turun untuk naik kencang, kita buy on weakness sekitar ini. Itu untuk weekly, target weekly. Kalau lihat daily seperti apa? Pakai VBP, MDKA. Oke. Sekarang kita lihat daily-nya. Oke. Daily tadi, kalau dia turun dalam, mana gap-gap ya? Mana gap-gapnya ini? Oke, di daily-nya nggak kelihatan gap-nya, aman lah untuk sementara. Oke, di sini ada garis panjang, ini ada garis panjang. Jadi, ini adalah demand. Demand ini sudah dites oleh candle ini. Jadi, dia di sini. Oke, kalau dia turun tadi time frame daily, weekly, maka dia akan ngetes ini sama ini. Demand di sini. Dia akan tes dulu untuk naik. Dia mudah-mudahan sampai ke sini kalau dia turunnya dalam. Nah, kalau kita sekarang agresif. Ada pula style trading adalah yang agresif, ada yang konservatif. Kalau yang konservatif, dia turun dalam masih sanggup ya. Nah, tapi kalau yang agresif, dia stop loss-nya sangat dekat, targetnya juga tidak jauh-jauh. Oke, kalau untuk yang agresif, besok Bapak Ibu stop loss-nya di sini. Ya, stop loss-nya di sini. Dia turun. Kalau yang belum punya, buy on weakness di sini. Buy on weakness. Stop loss-nya di bawah low ini ya. Ini nanti Bapak Ibu cek pakai trading view. Berapa sih? Jadi kalau besok turun kita buy, close ke bawah kita exit. Buy-nya langsung pindah di sini gitu. Exit langsung buy on weakness-nya gini karena dia main di weekly berarti. Nah, untuk daily target jual di mana? Ini. Ini adalah supply. Oke, MDKA mainnya di situ aja dulu. Karena dia menuntaskan siklus yang ini. Oke, menuntaskan siklus yang itu. Baik, MDKA sudah itu, sekarang kita cek evol-nya. Evol daily-nya sama ya seperti tadi. Berarti kalau evol daily ini dia break ya, untuk kan dia break nih. Ini kan dia break ya high-nya. Nah, kalau dia relatif lebih besar dari kirinya, sebelum ketemu yang lebih besar, kita cari, oh ini swing low-nya. Jadi stop loss di sini. Jadi ada yang besar, ada yang break, dan besar volumenya, kita cari terdekat swing low, itu adalah 2 tick di bawahnya stop loss. 2 tick ya. 2 tick di bawah swing low-nya itu adalah stop loss kita. Oke, itu untuk stop loss bagi yang baru mau masuk. Tapi kalau untuk weekly pakai evol weekly juga bisa. Evol weekly MDKA.
Kalau evol weekly swing low-nya inilah. Tapi dia volumenya nggak besar. Tapi kalau swing low-nya masih di sini. Ini adalah stop loss weekly ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat box merah ini, dia turun. Kalau yang konservatif, buy-nya di sini, buy on weakness. Mudah-mudahan naiknya kencang. Oke. Itu fungsi chart evol. Selain kita mau ngecek gap-nya. Nah, lebih gampang. Ini ada gap. Cari lagi. Ini ada gap. Masih ada sisa ya, belum tutup mungkin. Gap. Oke, ini ada gap up tapi sudah ditutup. Ini ada gap tapi sudah ditutup. Pakai evol gampang melihat gap. Oke, berikutnya kita lihat wave. Karena main di weekly, kita pakai wave weekly dulu. Kan cuma satu sahamnya ya, Bapak Ibu. Saya jelaskan itu supaya Bapak Ibu untuk saham lain ikutin caranya. Oke, wave-nya wave down, wave down, wave. Di sini mulai ada perubahan, tapi dibatalkan di sini. Berarti wave-nya ke sini ya, tidak ke ini. Jadi yang lihat ini up, low. Low ini high besar, benar. Lalu dia naik, low-nya tidak membentuk new low. Jadi mulai terjadi perubahan wave ya Bapak Ibu. Lihat ini. Merahnya tidak lebih tinggi dari ini ya. Tidak lebih tinggi dari hijau. Berarti di sini mulai terjadi. Pak, yang ini valid? Belum. Jadi Bapak Ibu kalau ada perubahan daily di sini nanti wave-nya berubah lebih dalam, ini belum valid karena kita kan thinking in the wave. Jadi begitu pakai chart wave jangan pakai daily candle by candle, jangan. Wave by wave. Jadi analisanya adalah wave by wave. Wave by wave by wave. Nah, ini bisa berubah terakhir, bisa. Kan gelombang terakhir belum close. Kita lihat VBP, wave MDKA. Ya, MDKA ya Bapak Ibu. Sekarang dia down wave-nya ini sudah close. Yang ini yang belum ya Bapak Ibu. Yang wave terakhir ini sudah belum. Jadi dia tidak berhasil membentuk new low ya Bapak Ibu. Dia tidak berhasil membentuk new low. Dan ya ini mungkin lebih tinggi ya Bapak Ibu. Jadi belum selesai nih Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau di daily, aduh ini meragukannya Bapak Ibu. Kenapa tipis ini? Saya nggak tahu nih dia lebih tinggi atau enggak. Yang pasti ini merah ini tidak lebih tinggi dari hijau. Jadi dia valid lah ya karena low-nya juga tidak lebih rendah. Kalau tadi volumenya ini jauh lebih besar dari yang ini, sementara dia tidak berhasil benar, itu baru anomali, itu aneh. Ini sekarang udah benar lah ya. Dia tidak berhasil membentuk low dan volumenya memang tidak lebih tinggi. Oke, wave weekly. Sekarang kita lihat dominasi rasio. Ini adalah DOM perintahnya. DOM perbandingan yang mana lebih dominan, asing atau lokal. Jadi kita punya perintah DOM untuk melihat untuk hari kemarin asingnya hanya 13%, lokalnya hanya 86, sudah 86, berarti asingnya tidak terlalu dominan baik dalam 5 hari, 20 hari, ini berapa? 50 hari asingnya hanya 11%, lokalnya 89%. Artinya kalau kan kita mengacu ke foreign flow, asingnya tidak lebih dari 20% ini megangnya mulai dari 1 hari sampai 200 hari ya. Oke, asumsi kita asing tidak terlalu dominan. Nah, kita lihat cek terus dengan foreign flow-nya. Perintahnya adalah pivot untuk MDKA. Kita lihat di sini ada foreign flow. Asing. Oke. Kita lihat ya Bapak dan Ibu, asingnya kemarin dia net sell 44. Jadi sahamnya naik, asingnya jualan. Karena dia tidak dominan ya, jadi sahamnya tetap naik. Di sini kita lihat. Oke. Di September dia ada korelasi. Sebelumnya juga ada korelasi ya dari Juli 2023. Di September asingnya jualan, sahamnya turun. Mulai November, mulai ada tidak konvergen sampai Desember ya Bapak Ibu. Desember sampai pertengahan, asingnya jualan, lalu sahamnya naik, asingnya tetap jualan ya. Oke, di sini mulai ada dominasi lokal mungkin. Nah, Bapak Ibu kalau besok mau buy on weakness bagaimana? Kita stop loss-nya tadi jelas ya di sini ya di 2690.
2690 kurang 2 tick berarti stop loss sama dengan 2600 ya. Lalu kalau besok turun ke 2710 kita buy, baru ke sini kita buy, terakhir beli 2620 lah ya, 2620. Kalau kena 2600 kita exit. Jadi kalau dia turun ke sini buy, tinggal diatur 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, 20 lot gitulah. Jadi kalau dia makin bawah, makin besar, kena 2 tick di bawahnya kita exit, kita nanti buyback di sini. Oke. Sekarang kita lihat foreign flow map, sektor nomor 1, data 5 hari. Ini adalah foreign flow map. MDKA ada nggak ya? Net sell harusnya MDKA ini dalam 5 hari. MDKA. Oh ya, net sell paling besar. Jadi dalam 5 hari MDKA ini dijual asing di pasar reguler paling banyak. SMGR paling banyak di buy. Di sini kelihatannya jelas sekali ya MDKA. Antam, BRPT, faktanya mereka juga net sell. Avia dia net sell. TPI ada market down, dia sahamnya naik tapi sahamnya turun tapi asingnya akumulasi. Mungkin nggak dominan juga asingnya. Sekarang kita lihat net map. Ya, nah sekarang kalau asing kita gabung dengan lokal dalam 5 hari, ada 5 hari, ada 20 hari ya, Bapak Ibu bisa cek di situ. Sektor nomor 1, data 5 hari, Bapak Ibu kalau mau 20 hari ketik 20 hari. Jadi saya biar simple di sini 20. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, makanya akses robotnya untuk melakukan yang nih. Kalau saya lakukan ini waktunya nggak cukup. Kelamaan, bosan pula nanti Bapak Ibu. Oke. MDKA mana? MDKA ya dalam 5 hari berarti memang lokalnya ini kalau digabung ternyata mereka adalah net kan, ternyata MDKA ini sedang terjadi akumulasi, berarti yang akumulasi ini lokal. Kalau ada asing jualan jangan khawatir, karena kita melihat ya tetap akumulasi ya kalaupun di net kan. Jadi gitu toolnya berguna. Baik, sekarang kita lihat dengan SCR pula. Trend. Oke, trend. Q3 dia ini perhitungannya nggak oke ya Bapak Ibu. Karena di sini datanya mengatakan EPS growth, aneh juga nih, harusnya enggak ya Bapak Ibu nih. Kita abaikan saja. Sekarang Bapak Ibu, lower low-nya ada di sini, low high, ini adalah high terhadap low, sekarang dia membentuk higher high. Oke, kalaupun dia turun, di sini kita buy. Sampai stop loss, kalau dia naik ke atas, target mau jual bisa di sini, boleh, bisa di sini ya. Jadi di sini mulai ada support, biasanya akan menjadi resisten, ini juga support, jebol biasanya akan menjadi resisten. Mulai di sini sell on strength juga bisa ya kalau mau main cepat. MACD Golden Cross, sekarang dia definisinya adalah uptrend untuk daily. Oke, terakhir kita lihat dengan PWS, chart PWS, Pitu Walusiwa, MDKA. Oke. Chart PWS, sinyal buy-nya ada di stokastik sudah buy, Bapak Ibu. Volumenya besar, trennya sudah up. Volumenya besar, spread-nya juga lebar, close-nya high. Yang penting ini, dia akumulasi dan strong kalau dari sinyal. Dan yang penting adalah kalau di chart-nya Bapak Ibu lihat, sudah muncul belum flower-nya. Flower untuk support. Ini sudah muncul, artinya mudah-mudahan sudah kuat. Kalau mau buy on weakness gimana? Biasanya Bapak Ibu kalau pakai chart ini kita belinya ketika sahamnya masuk ke dalam. Jadi dia naik, kalau udah trend, wave-nya akan mantul-mantul di zona ini adalah MA20 demand zone ya. Jadi kalau masuk ke sini buy on weakness, naik lagi ke atas, turun lagi, ini kan bergerak terus dia. Oke. Kemarin 2,87 berbanding buying pressure berbanding dengan 1,5 selling pressure. Jadi sekarang power buy-nya positif. Oke, itu saja ya Bapak Ibu untuk after market close. Ya, kita lihat dulu PWS weekly bagaimana. Bapak Ibu kalau melihat daily cek juga weekly ya, PWS weekly. Kan kalau akses robotnya kan bebas ya Bapak Ibu. Mau request chat sebanyak apapun MDKA. Jadi bisa chat daily. Melihat struktur besarnya saja nih. Karena MDKA ini mainnya di weekly ya. Oh, weekly-nya masih tertahan. Weekly-nya belum uptrend, masih tertahan. Jadi kalau dia tertahan,
Kalau dia close bawah sinyal buy, dia beli di sini. Nah, ketika dia masuk kok turun lagi karena dia berakting sebagai supply zone. Nah, nanti ini kalau berhasil jebol, dia begini, nah, dia akan mantul-mantul nih di zona ini untuk kita buy on weakness. Baik, itu saja itu saja aftermarket close untuk penutupan tanggal 5 Januari 2024, Bapak Ibu. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like and share channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Insyaallah kita bertemu di lain waktu, di lain analisa. Mudah-mudahan ada weekly stock saham ledakan volume, dan jangan lupa untuk weekly stock analysis di voting ya, ada di deskripsi video ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.